janji kami nggak mungkin kami mengkritik IKN, mengkritik food estate. Lalu tiba-tiba kami bergabung, itu bagaimana anak cucu kita menontonnya di satu hari rekam jejak digital kita gitu loh. Karena ini kesehatan mental politisi kita tuh aneh gitu loh. Pernah sudah menuduh orang curang, sekarang bergabung dengan pelaku kecurangan. Kan dulu dia nuduh curang nih. Logikanya nggak masuk lah ya. Nggak masuk. Kalau saya jadi mereka saat ini satu hari ya misalnya terjadi goncangan ataupun ternyata mendukung, saya minta maaf dulu, sorry ya, yang dulu itu nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Akhir-akhir ini kita nggak pernah melihat ya Bang Iqbal muncul lagi gitu di stasiun TV ataupun di talkshow lainnya gitu. Yang kemarin saat Pilpres beliau sering sekali muncul ya untuk melawan nih, menggoreng dan memasak setiap pertikaian perdebatan yang ada di talkshow politik. Tapi sekarang kok menghilang ya. Dan gue jadi ingat sih kata-kata beliau yang mengatakan bahwasanya beliau itu mudah sekali untuk melawan para pendukung sebelah. Karena pendukung sebelah kan tahu sendiri dulu menjelek-jelekan, sekarang malah justru mengunggul-unggulkan. Dan beliau juga pernah mengatakan kalau suatu saat nanti ada badai politik yang luar biasa sehingga membuat beliau untuk putar arah, ya paling nggak beliau harus minta maaf ya. Dan mungkin ini saatnya, karena itu kata-kata beliau sendiri. Coba kita lihat video ini. Tetapi kami tidak ingin mengkhianati masyarakat. Kami ingin timbul tenggelam bersama rakyat. Bukan timbul tenggelam lalu masuk gitu loh, jadi menteri. Tapi kami ingin menjaga bahwa janji kami nggak mungkin kami mengkritik IKN, mengkritik food estate. Lalu tiba-tiba kami bergabung, itu bagaimana anak cucu kita menontonnya di satu hari rekam jejak digital kita gitu loh. Bagi kami ini ingin menjaga marwah demokrasi. Sampai saat ini kami pun ya insya Allah akan bersama rakyat. Karena ini kesehatan mental politisi kita tuh aneh gitu loh. Pernah sudah menuduh orang curang, sekarang bergabung dengan pelaku kecurangan. Kan dulu dia nuduh curang nih. Logikanya nggak masuk lah ya. Nggak masuk. Dulu nuduh sinting, sekarang bergabung membela-belain mati-matian. Kan? Ini yang menjadi menurut saya masalah kesehatan mental politisi kita perlu dicek juga ini. Nah ini yang menurut saya sebagai politisi dan juga akademisi, saya sedih gitu loh. Ya makanya saya merasa bahwa apa yang kita bisa beri contoh kepada anak muda kita ke depan tentang berpolitik. Tapi lagi-lagi kami melihat ya memang bagi saya politik itu bukan hanya soal dunia. Boleh yang hari ini merasa menang, bangga, senang, tapi di akhirat nanti kan semuanya akan ditanya, semuanya akan bertanggung jawab. Itu bagi PKS itu politiknya sampai seperti itu, melihat bahwa fenomena ini adalah bagaimana praktik yang buruk bagi generasi kita. Ya kita harus sadari juga ya, karena Bang Iqbal ini hanyalah kader PKS yang dimana yang memutuskan itu tetap presiden PKS-nya ya. Tapi sebenarnya melalui kader-kadernya mungkin suara dari Bang Iqbal ini kalah dari suara yang lain yang membuat akhirnya PKS putar balik gitu loh. Putar arah bukan putar balik ya. Tapi harusnya dengan kejadian ini Bang Iqbal muncul dong dan mengatakan ataupun minta maaf gitulah. Karena sudah menjilat kata-katanya sendiri yang dimana beliau mengatakan ya kan PKS akan tetap bersama rakyat. Rakyat yang mana gitu. Yang terakhir aja lah Pilkada DKI ya, yang seharusnya PKS bisa mencalonkan kadernya sendiri lah malah tetap gabung dengan Kim Plus. Padahal kemarin bersama dengan Pak Anies sudah sangat luar biasa sekali ya. Padahal bisa loh PKS mengusung Pak Anies untuk maju di Pilgub, nyatanya enggak. Nah ini demi siapa ini? Yang dimana jelas Pak Anies mempunyai suara yang luar biasa di Jakarta. Ya, begitulah teman-teman semua. Inilah politik, this is politics. Kita tunggu ya permohonan maafnya dari Bang Iqbal. Oke teman-teman semua, ini gue ada video juga nih. Ada yang namanya Mukidi gak mau turun kalau gak dipanggil. Kita lihat videonya. Kamu kenapa nggak turun? Lah aku belum dipanggil mas. Hah? Apa yang maksudmu? Ya tadi kan masnya manggil Broto, Parman, sini barusan Haryono. Dan namaku Mukidi mas. Ya. Udahlah. Mukidi turun. Itu salah. Makasih ya. Gue baru aja dikasih info-info untuk acaranya si Mulyono minggu depan dan seterusnya yang bikin pengen. Lu pada lihat kan, belakangan ini si Mulyono lagi sering minta maaf ke banyak pihak. Padahal menurut gue lebaran kan masih tahun depan ya.
Dia tuh kayaknya ngarep rakyat bakalan ngelepas dia dengan air mata. Ya, kalau menurut gue hal itu bisa terjadi sih. Tapi air mata kebahagiaan akhirnya dia lengser, bukan air mata karena ditinggalin dia. Nah, drama ini adalah awalan sebelum dikeluarin hasil survei abal-abal nanti. Oke? Beberapa minggu ke depan bakalan keluar hasil survei bayaran dari 3 atau 4 lembaga survei yang ternama tentang rating Mulyono yang masih tinggi. Dan dari info yang gue dapat, hasil survei itu bakalan dikeluarin berurutan 1 sampai 4 minggu ke depan. Lu bisa bayangin gak tuh? Lembaga survei yang udah punya nama, punya kredibilitas tinggi, ternyata nekat melakukan lembaganya dengan dibayar untuk bikin survei abal-abal demi si Mulyono. Harusnya tuh mereka bisa menjaga kehormatannya. Bukan malah menjual diri ke Mulyono. Ya kan? Kalian udah capek-capek merintis lembaga survei dari nol sampai segede sekarang dengan integritas tinggi sampai akhirnya dipercaya publik. Kok you mau terima duit untuk melakukan kehormatan? Selain itu, katanya dia juga udah siapin pasukan buzzer untuk mengglorifikasikan hasil survei sama ngasih support ke orang-orang yang udah disiapin buat ngebelain si Mulyono di depan publik. Ya, mungkin aja bisa para artis atau influencer bayarannya dia lah. Dan yang paling membagongkan adalah si Mulyono dan timnya katanya juga lagi mengkondisikan media untuk nge-hold semua berita negatif tentang dia pas hasil surveinya itu keluar. Plus gue juga ngedenger masih ada rencana dari Mulyono untuk bikin drama, yaitu soal rencana ngumpulin massa untuk ngelepas dia seperti waktu dia diantar ke istana tahun 2014 yang lalu. Cuman bedanya, kalau tahun 2014 dulu itu semuanya tulus, datang dan bergerak dari hati untuk nganterin si Mulyono ke istana. Kalau sekarang itu dimobilisasi dan bergerak karena duit dan nasi bungkus. Semua rencana Mulyono ini akan berjalan lancar dan damai kalau kita semua diem dan gak kritis. Gue gak ada urusan sama pribadi ya. Cuman gue gak terima juga kalau ketulusan hati rakyat Indonesia dimanfaatin dan ditunggangin cuman karena demo kepentingan pencitraan politiknya si Mulyono. Dan sebagai penutupnya, gue pribadi lebih senang dibully karena info-info yang gue dapet ini gak kejadian. Daripada ini bener-bener kejadian sampai akhirnya memanipulasi pikiran dan perasaan rakyat Indonesia yang terkenal tulus dan sangat menghormati orang lain. Apa lo? Buzzer adalah cara halus membunuh demokrasi. Sadar gak sih kalau peran buzzer itu jauh dari cuma sekedar nge-komen atau share berita. Sederhananya, buzzer itu adalah sebuah alat untuk manipulasi pendapat publik dan ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap enteng. Kita semua tahu kalau demokrasi itu harusnya membuka ruang-ruang diskusi dan debat yang terbuka dan jujur mengenai bagaimana kondisi masyarakat, kondisi politik, ataupun kondisi pemerintahan kita saat ini. Tapi saat buzzer terlibat, opini masyarakat udah nggak real lagi, debatnya jadi nggak jujur lagi, jadi nggak otentik lagi. Seremnya, buzzer ini menciptakan ilusi partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Seakan-akan ini adalah sebuah demokrasi yang sehat. Ini adalah sebuah debat publik yang otentik, yang jujur. Ini adalah opini masyarakat. Padahal narasi yang disebarluaskan itu justru sudah disetting orientasinya untuk kepentingan segelintir kelompok. Menurut gue, ini adalah bentuk perendahan intelektualitas dan penghinaan terhadap kemampuan masyarakat buat berpikir kritis. Dengan memanipulasi opini dan nyebarin propaganda, mereka bikin kita jadi konsumen pasif yang mudah terpengaruh. Apalagi di tengah negara kita yang minim literasi dan malas berpikir ini, opini sangat mudah digiring hanya dengan melihat suara mayoritas di sosial media. Akhirnya apa? Ya, diskusinya jadi nggak otentik lagi. Buzzer itu bisa mengontrol narasi yang berkembang di masyarakat. Masalahnya bukan hanya dengan menyebarkan informasi yang bisa menguntungkan salah satu pihak, tapi juga menyerang, merendahkan, bahkan membungkam suara-suara oposisi. Dengan cara ini, buzzer mengurangi keberanian publik untuk berani kritis berbicara dan berpartisipasi dalam diskusi politik. Dan ini mengerem semangat untuk berdemokrasi. Kalau pemerintah punya buzzer, pasti ini bisa bikin suara oposisi jadi hilang. Padahal oposisi itu penting di negara demokrasi untuk bisa menjaga keseimbangan. Karena tanpa kritik, pemerintah itu bisa seenaknya dan menyalahgunakan kekuasaan. Padahal kalian, buzzer-buzzer pemerintah, kalau ada, itu juga adalah masyarakat yang terdampak dari hasil politik kita loh. Kalian juga yang dirugiin atas korupsi yang merajalela, kalian juga yang dirugiin atas sistem politik yang carut-marut kayak gini. Jadi guys, please wake up deh, kalian tuh cuma dijadiin alat sama pemegang kekuasaan untuk melancarin agenda pribadi mereka. Kalian mungkin sekarang ngerasa seneng karena dapat duit dan dapat pekerjaan sebagai buzzer, tapi yang harus kalian tahu, kalian tuh juga turut andil dalam merusak demokrasi negara kita. Budi Ari, lo itu Menkominfo, bukan jubir keluarga Mulyono.
Hari ini gue pengen bahas top 5 hal yang mending Budi Ari urusin sebagai Menteri Kominfo. Lagi pula baru-baru ini juga sudah terbukti kalau akun Fufufafa itu ternyata memang milik Gibran. Nomor recovery account-nya langsung terkonek ke WA-nya Gibran. Jadi lu jangan banyak ngeles Om Budi Ari. Nomor 5 yang jelas paling penting diselesain adalah masalah pusat data nasional kita. Yang kemarin sempat ngedown, sempat bocor, sempat dihack. Sampai di titik hackernya itu minta maaf saking ibanya ngeliat menteri kita ini inkompeten banget. Jangan sampai masalah PDN ini di masa depan terulang kembali. Sampai kemudian membuat KIPK datanya jadi hilang. Mereka yang lagi haji, lagi kuliah di luar negeri jadi terlantar, bandara jadi shutdown dan lain sebagainya. Jangan sampai terulang Menkominfo. Nomor 4, pentingnya Menkominfo memberantas judi online. Di Indonesia, kerugian karena judi online itu bisa mencapai 600 triliun. Dan itu anggaran lebih gede dibanding IKN, lebih gede dibanding program makan siang gratis. Jadi mending tuntasin. Coba kalau bisa tangkap bandarnya, tutup aplikasinya, jangan malah lo batasin VPN-nya. Kok nyelesain solusi masalah setengah-setengah? Apa jangan-jangan memang kerjasama nih Menkominfo sama bandar judi? Ketiga, masalah dari teman-teman ojek online. Kemarin aksi ramai tuh, teman-teman kita yang jadi ojek online aksi ke Kominfo. Tuntutannya adalah mengenai tarif batas bawah. Karena ada eksploitasi yang nggak manusiawi dari aplikasi kepada driver ojek online. Nah, Kominfo harus bisa menyelesaikan ini. Nomor 2, perlindungan data pribadi. Kita juga tahu lah baru-baru ini kalau KTP warga DKI banyak yang dicatus secara ilegal oleh si calon boneka, oleh si oposisi pemerintah dunia, Darmakun. Dan respon Kominfo juga nggak begitu tegas. Dan menurut gue ini bukan kali pertama soal data pribadi kita bocor. Padahal data itu adalah hal yang paling penting di dunia modern seperti hari ini. Dan nomor 1, masalah yang paling harus diselesaikan oleh Budi Ari adalah masalah pada dirinya sendiri. Ya tau malu aja lah, Budi Ari ini gagal menjaga data kita. Budi Ari ini sibuk menjilat Mulyono. Budi Ari ini sibuk membela Gibran soal Fufafa, membela Kaesang soal jet pribadi, hal-hal yang gak berhubungan dengan tugas pokoknya sebagai Menkominfo. Ya itu kan artinya masalah pada dirinya sendiri. Dirinya yang gak bisa tahu mana urusan publik harus diutamakan, dan dirinya yang tentu saja gak punya malu. Emang udah bener, adili Budi Ari dan bubarkan Projo kalau perlu.